Setelah aku memergoki Mbak Dia yang telah melakukannya dengan Pak Evi di malam itu. Sewaktu istri Pak Evi tidak ada di rumah dan suami Mbak Dia tengah berada di luar kota. Akhirnya aku menyampaikannya pada Mbak Dia atas apa yang aku ketahui itu. Tentu saja Mbak Dia kaget dan takut kalau sampai perbuatannya dengan Pak Evi itu diketahui oleh suaminya. Akhirnya demi sebuah rahasia itu, aku dengan Mbak Dia pun bernegosiasi yang keputusannya adalah aku akan mendapatkan juga seperti apa yang didapatkan Pak Evi dari Mbak Dia. Akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Malam itu rencana yang sudah aku dan Mbak Dia buat. Setelah cukup larut, aku pun melangkahkan kakiku menuju rumah Mbak Dia. Sesampainya aku di rumahnya dan bertemu dengannya, Mbak Dia berbisik, "Endah masih belum tidur Mas?" Entar Mbak kasih kode kalau dia sudah tidur. Aku pun menganggukkan kepalaku. Setelah aku menunggu sekitar 30 menit, aku dengar tembok kamarnya itu diketok-ketok. Inilah kodenya, pikirku. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku bergegas ke kamarnya. Aku tentu saja tidak mau kecolongan seperti Pak Evi. Jadi, aku bawa masuk sandalku. Langsung saja aku buka pintu kamar itu secara perlahan, agar tidak membuat si Endah terbangun. Pemandangan yang disuguhkan di dalam kamar itu sungguh membuatku terpana. Mbak Dia ternyata sudah siap menyambut kedatanganku. Sebenarnya aku sudah sering melihat sebagian keindahannya itu ketika dia sedang menjemur pakaian ataupun menyapu di halaman rumahnya. Tapi malam ini sungguh sangat menarik bagiku. Mbak Dia hanya tersenyum manis pada saat aku semakin mendekatinya. "Sudah siap," ucapnya dengan tersenyum senang. Mungkin gurauku sambil terus mendekat. Langsung saja aku pun memulainya yang disambut dengan sukacita oleh Mbak Dia. Dengan sedikit tidak sabaran, aku berusaha menyingkirkan apa saja yang aku anggap akan menghalangi pekerjaanku malam itu. Tetapi Mbak Dia juga sama, dia juga berusaha menyingkirkan semua penghalang yang ada. Pada saat sudah terpampang dengan jelas, spontan Mbak Dia terpana. "Didrik juga ya," ucapnya dengan tersenyum senang. Selanjutnya Mbak Dia memberikan kode untuk saling membuat senang dengan membentuk angka 69. Tentu saja aku senang sekali dengan usulannya itu. Sejenak Mbak Dia tersenyum ke arahku, selanjutnya memulai aksinya. Ternyata Mbak Dia sangat pintar sekali. Dia membuatku melayang-layang. Aku pun tidak mau menyia-nyiakan apa yang telah disuguhkan oleh Mbak Dia di malam itu. Sehingga kami berdua malam itu dengan penuh semangat berusaha untuk membuat satu dengan lainnya kesenangan. "Mbak, sekarang saja ya," rengekku. "Sabar sayang, kita punya banyak waktu kok," sahutnya dengan senyum manisnya. Tapi Mbak Dia pun tertawa kecil mendengar rengekanku itu. Akhirnya dengan daya dan upaya, aku pun berusaha agar Mbak Dia segera memintaku untuk menyempurnakannya. Kali ini aku sengaja mengulur waktu dan bermaksud membuat Mbak Dia semakin penasaran. Salahnya sendiri, tadi waktu aku ajak seperti ogah-ogahan, makanya begitu dia yang minta aku pura-pura saja. "Ayo sekarang sayang," pintanya seraya berusaha menempatkannya pada posisi yang pas dari bawah, sedangkan aku selalu mencoba menghindar. Sehingga Mbak Dia tampak semakin penasaran saja jadinya. "Bantuin dong Mbak," candaku. Mbak Dia pun akhirnya berusaha untuk meraihnya dan menempatkannya pada area yang tepat. Setelah itu Mbak Dia memberiku perintah, karena aku sebenarnya juga sudah begitu ingin sedari kemarin. Akhirnya aku pun mengikuti perintahnya itu. Dalam hatiku aku berkata, aku harus mampu bertahan agar Mbak Dia tidak kecewa. Malam itu aku sangat bahagia sekali, begitupun dengan Mbak Dia. Malam itu aku tidak mau terburu-buru. Jadi aku bergerak perlahan saja. Tetapi dengan caraku itu, ternyata mampu membuat Mbak Dia sangat senang. Sampai akhirnya, "Sayang, Mbak dapat nih," bisiknya. Aku tahu kalau saat itu Mbak Dia itu sedang berada di puncak-puncaknya. "Maafin Mbak ya sayang, Mbak tinggalin mah," ucapnya dengan senyum malu, tapi juga bahagia. "Gak apa-apa Mbak, kan bisa diulang," bisikku. "Pasti sayang, Mbak akan buat Mas bahagia juga malam ini," sahutnya. Begitulah, malam itu
Kami pun melanjutkan petualangan indah itu. Ternyata Mbak Diah tipe wanita yang suka banget dengan hal itu. Malam itu Mbak Diah dapat sampai 7 kali, sementara aku dapat 2 kali. Dari dia pula aku tahu kalau ternyata suaminya itu tidak mampu mengimbanginya. Suaminya itu paling hanya bisa memberinya sekali, sementara Mbak Diah punya keinginan yang lebih dari itu. Sedang dari Pak Evi, katanya dia bisa dapat 2-3 kali. Aku bahagia sekali malam itu dan kembali ke rumahku dan tertidur pulas sampai pagi. Sekarang ke Bu Evi. 3 hari setelah aku mendapatkan pengalaman dengan Mbak Diah, hari itu aku dimintain tolong oleh Pak Evi untuk memperbaiki lampu yang mati di rumahnya. Karena pada saat itu Pak Evi harus berangkat keluar kota. Karena truk bosnya mendapatkan muatan. Pagi itu aku pergi ke rumah Bu Evi untuk melaksanakan pekerjaanku itu. Setelah aku bertemu dengan Bu Evi, dia pun memberitahu lampu mana saja yang harus aku perbaiki. Setelah itu Bu Evi pamit untuk pergi ke pasar. Setelah sekian lama aku bekerja, aku pun pergi ke kamar mandi yang ada di rumah itu untuk buang air kecil. Karena aku merasa kalau saat itu hanya aku yang ada di rumah itu. Aku pun tidak menutup pintu kamar mandi itu saat aku buang demikian itu. Tetapi tiba-tiba saja aku mendengar suara seseorang menjerit. Rupanya Bu Evi yang baru pulang dari pasar itu kaget saat melihatku. Aku juga kaget. Lama aku tertegun sehingga aku lupa kalau yang dilihat Bu Evi itu masih bergelantungan. Maaf Bu, kirain gak ada orang, kataku. Iya, tapi kok gak buru-buru diumpetin, mau pamer ya? Sahut Bu Evi dengan senyuman penuh arti. Maaf ya Bu, kataku lagi. Gak apa-apa, Ibu juga gak nyangka kalau akan dapat pemandangan seperti ini, ucapnya dengan tersenyum sambil terus menatapnya. Spontan aku jadi ingin mencoba keberuntunganku. Maklum aku juga suka dengan Bu Evi. Kalau mau bukan cuma dilihat kok, tapi juga boleh yang lainnya juga loh, ucapku nekat. Sudah sana, entar tidak selesai lo kerjaan kamu, katanya mengingatkan. Ternyata dia gak marah, dan menurut feelingku kayaknya dia ada minat juga setelah apa yang disaksikannya tadi itu. Aku pun segera bergegas untuk melanjutkan pekerjaanku itu. Tapi sebelum itu, aku mencoba mencandai Bu Evi sekali lagi. Entar dilanjutkan ya Mbak, kalau kerjaanku sudah selesai, aku mulai memanggilnya Mbak, ucapku semakin berani. Hos, cepat kerja sana, sahut Bu Evi monyong sambil tersenyum manis, dan menurutku itu adalah sebuah isyarat. Dengan segera aku pun menyelesaikan membetulkan lampu. Setelah itu aku melangkah untuk mencari keberadaan Bu Evi. Aku juga sudah menyiapkan alasan jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah ketemu Bu Evi, aku pun memanggilnya dengan sopan, Mbak. Ada apa Mas Hadi? Tanya Bu Evi dengan tersenyum. Itu Mbak, aku mau melanjutkan yang tadi, jawabku. Kamu nekat juga ya, tapi dengan suara yang agak pelan. Kan tadi Mbak sudah janji, aku menyahut dengan sedikit cuek. Kami serius Mas, sahutnya penasaran, ya iyalah Mbak, aku pikir saat itu sudah kepalang tanggung. Sebentar Mbak tutup pintu depan dulu ya, nanti dilihat orang, ucapnya, aku berjingkrak gembira. Ternyata apa yang aku pikirkan tidak meleset, Bu Evi ternyata mau memberi kesempatan itu padaku. Setelah Bu Evi kembali dari menutup pintu depan, Mas mau apa? Ucapnya lirih. Kan Mbak sudah ngerti, masak masih harus dijelasin lagi, jawabku nyengir. Cukup lama Bu Evi terdiam, tapi akhirnya dia tersenyum lagi. Tapi ini rahasia kita berdua ya, jangan sampai orang lain tahu, pintanya. Ya iyalah Mbak, masak aku mau bikin masalah, sahutku memastikan. Sama satu lagi Mas harus ingat, ini cuman buat senang-senang saja. Tidak boleh ada perasaan, Mbak nggak mau dipaksa-paksa ya, ucap Bu Evi memberikan syarat padaku. Iya Mbak, saya setuju, sahutku seraya mendekatinya. Dengan demikian, mulailah petualangan baruku dengan Bu Evi di hari itu. Sejak lama, aku begitu mengagumi Bu Evi ini, maka tidak aku sia-siakan hari itu untuk memilikinya. Ibu muda hitam manis itu, akhirnya berhasil aku miliki sekarang.
Ternyata Bu Evi cukup pandai membuatku kesenangan, aku jadi merasa heran sendiri. Kenapa ya Pak Evi masih saja melakukannya dengan MBK dia? Ya mungkin benar kata orang. Rumput tetangga lebih hijau, untunglah aku mampu mengimbanginya, sehingga 1 detik setelah Bu Evi meraihnya, aku pun menyusulnya. Makasih ya Mbak hebat sekali, bisikku. Mas juga hebat, Mas bisa memberiku kebahagiaan yang berbeda hari ini. Lain kali Mbak boleh minta lagi kan? Balasnya. Dengan senang hati Mbak, jawabku. Aku pun mengakhiri hari itu dengan sebuah senyuman, dan beristirahat dengan lelap. Sampai-sampai aku bermimpi membawa kedua wanita tentangku itu ke rumahku, dan kami melakukannya bertiga. Aku terus menjalani kehidupanku dengan 2 wanita tetanggaku itu, sekitar 1 tahun lebih. Biasanya dalam seminggu, aku bisa melakukannya 3-4 kali. Jadwal yang baik membuat mereka berdua tidak tahu satu sama lainnya. Hingga pada akhirnya, setelah istriku pulang dari luar negeri, baik Mbak Diah maupun Mbak Evi menyarankan agar menyudahinya, atau ya kalau memang tidak bisa, ya sesekali saja, demi keamanan kami semua. Akhirnya aku pun menyetujui usulan mereka itu. Sampai cerita ini aku tulis, sesekali aku dengan Mbak Diah dan Mbak Evi itu, kalau ada kesempatan pasti melakukannya. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan untuk para pecinta cerita romantis dimanapun berada. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.